Perusahaan Anda sering berlebih dalam mengeluarkan biaya untuk perpajakan. Padahal ada loh caranya untuk bagaimana supaya pajak Anda bisa lebih hemat dan juga legal. Pengen tahu selengkapnya? Simak terus video ini. Hai, nama saya Rio Kristiantoro, saya dari theconsulting.id. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perpajakan. Yaitu apa? Yaitu tentang bagaimana cara mengelola supaya pajak itu bisa lebih hemat dan juga legal di mata perpajakan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tidak semua biaya itu bisa masuk dalam perhitungan perpajakan. Atau dengan istilah kata lain adalah bisa diakui secara perpajakan, terutama di bagian biaya. Nah, pada biaya-biaya yang tidak diakui oleh perpajakan, dengan istilah lain biasanya kita sebut dengan nama koreksi. Nah, jadi perlu Anda tahu bahwa istilah koreksi itu adalah seluruh biaya ataupun pendapatan yang tidak bisa diakui oleh perpajakan. Sebagai dasar juga, bagi Anda mungkin yang belum familiar dengan istilah dengan biaya deductible dan biaya non-deductible. Kedua biaya ini adalah biaya yang bersifat untuk mempengaruhi di perpajakan Anda. Nah, biaya deductible sendiri adalah biaya yang dapat dibiayakan secara perpajakan. Jadi secara legal itu boleh dibiayakan. Sifatnya sendiri di biaya deductible itu adalah yang berhubungan dengan 3M. 3M itu yaitu mendapatkan, memelihara, dan juga menagih. Jadi biaya yang bersifat dengan 3M tersebut bisa dinamakan dengan biaya deductible. Kemudian biaya non-deductible, nah, bagi Anda mungkin yang belum familiar dengan istilah ini, itu adalah biaya yang tidak bisa dibiayakan secara pajak. Nah, mungkin agak jelimet ya, atau mungkin agak sulit gitu ya kata-katanya, biaya yang tidak bisa dibiayakan. Itu maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah biaya yang tidak bisa diakui, atau dengan kata lain yang sudah saya sebutkan tadi adalah biaya yang dikoreksi oleh pajak. Nah, karena apa biaya itu bisa dikoreksi? Karena di mata pajak biaya tersebut tidak berhubungan dengan 3M. Itu adalah biaya non-deductible, sehingga biaya yang bersifat tersebut itu adalah biaya yang harus dikoreksi secara pajak. Otomatis di dalam perpajakan Anda maka akan menimbulkan biaya pajak atau beban pajak yang cukup besar dalam perusahaan Anda. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa biaya non-deductible tadi yang tidak bisa diakui oleh pajak menjadi bisa diakui oleh pajak dan juga legal? Berikut adalah contoh yang sering terjadi di dalam perusahaan tentang biaya yang non-deductible. Yang pertama adalah pemberian sembako ke karyawan. Pemberian sembako ke karyawan ini umum terjadi ya. Di semua perusahaan pasti umum terjadi. Jadi pemberian sembako ini merupakan tindakan atau kebijakan yang diambil perusahaan untuk karyawannya. Nah, pemberian sembako ini terutama dalam segi perpajakan itu merupakan biaya non-deductible. Supaya bisa menjadi non-deductible, jangan pernah diakui sebagai biaya sebagai pemberian sembako, melainkan tambahkan sebagai tunjangan yang menjadi unsur dalam perhitungan PPh 21. Nah, jadi Anda bisa menambahkan biaya tersebut yang seharusnya dikoreksi oleh pajak menjadi sebuah biaya deductible. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang sering terjadi juga adalah tentang biaya pengobatan. Biaya pengobatan di mata pajak merupakan biaya yang non-deductible. Karena apa? Biaya pengobatan itu hanya bersifat kepada satu orang, jadi tidak menyeluruh kepada seluruh karyawan. Biasanya biaya pengobatan ini merupakan biaya sumbangan untuk karyawan, seperti itu ya, biaya sumbangan untuk karyawan guna untuk biaya pengobatannya tersebut, atau dengan istilah kata lain perusahaan ingin membantu karyawan tersebut untuk meringankan biaya dalam pengobatannya. Nah, tetapi secara pajak itu memang biaya non-deductible karena memang secara langsung tidak akan berhubungan. Nah, supaya bisa menjadi biaya deductible itu bisa dimasukkan sebagai biaya tunjangan kesehatan. Jadi bisa menjadi unsur dalam PPh 21. Nah, kemudian yang sering terjadi juga adalah biaya mengenai perjalanan dinas. Nah, biaya perjalanan dinas ini pun juga bisa dikategorikan sebagai biaya non-deductible apabila dalam laporan keuangan perusahaan diakui sebagai biaya penggantian. Sebaiknya biaya
perjalanan karyawan ini menggunakan sistem reimburse. Jadi seperti apa? Jadi biaya perjalanan itu tadi dikumpulkan nota-notanya, kemudian diganti oleh perusahaan dengan nilai yang sama. Mungkin sekilas perlakuannya sama saja, tetapi beda di mata perusahaan jika kita melaporkannya adalah merupakan biaya penggantian perjalanan dinas. Atau cara kedua yaitu bisa dengan cara menggunakan metode lump sum, di mana ketika karyawan melakukan perjalanan dinas ke luar kota itu sudah diinkludkan sebagai tunjangan luar kotanya, sehingga tunjangan luar kota tersebut bisa dilaporkan di dalam PPh pasal 21, sehingga itu akan mempengaruhi biaya pada perusahaan Anda. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya yaitu tentang sewa rumah dinas untuk karyawan. Sewa rumah ini sebenarnya boleh apabila sewa rumah tersebut untuk seluruh karyawan. Yang dianggap menjadi non-deductible adalah tentang sewa pada posisi atau jabatan tertentu. Misal salah satu manajer mendapatkan fasilitas sewa rumah. Apabila perusahaan mengakui bahwa itu ada sewa rumah untuk manajer, itu adalah termasuk biaya non-deductible. Karena apa? Karena tidak semua karyawan bisa menikmati atas sewa rumah tersebut. Nah, akan tetapi itu bisa diatasi dengan menambahkan tunjangan tempat tinggal seperti itu ya kepada salah satu manajer tersebut, sehingga atas biaya sewa tersebut bisa masuk ke dalam komponen PPh pasal 21 di mana nanti akan dilaporkan pada SPT-nya. Nah, kemudian hal umum juga yang sering terjadi juga pada perusahaan adalah berkaitan dengan sumbangan kematian. Ya, yang sering terjadi di lapangan adalah perusahaan ingin membantu atau ingin meringankan gitu ya biaya karyawannya ketika menghadapi musibah yaitu kematian. Secara pajak itu juga tidak bisa menjadi sebuah biaya atau menjadi biaya deductible. Karena apa? Karena itu merupakan sumbangan. Merupakan sumbangan itu bisa diartikan adalah entertain, natura. Nah, sebaiknya ketika ada sumbangan itu juga dimasukkan sebagai komponen tunjangan karyawan. Jadi jangan dilaporkan sebagai sumbangan, laporkanlah sebagai tunjangan, bahwa itu tunjangan untuk karyawan tersebut dan laporkan pada SPT PPh pasal 21. Dan yang terakhir, ini juga sering terjadi, itu adalah biaya entertain, biaya sumbangan ataupun natura. Sesungguhnya biaya ini menjadi biaya non-deductible atau dikoreksi oleh pajak itu karena apa? Biaya entertain biasanya datanya tidak lengkap. Jadi supaya bisa itu menjadi biaya yang deductible atau biaya yang bisa diakui oleh pajak, yaitu buatkan daftar nominatifnya. Daftar nominatif itu seperti apa sih? Nah, yaitu daftar yang memuat informasi siapa penerima sumbangan atau penerima entertain dari perusahaan. Misal contoh, orangnya si A, nomor NIK berapa, NPWP, kemudian alamat, kemudian jumlah atau nominalnya. Seperti itu. Jadi biaya entertain itu bisa dibiayakan asalkan daftar nominatifnya bisa dibuat lengkap dan jelas. Nah, itu dia untuk materi yang kali ini saya sampaikan tentang bagaimana cara menghemat pajak aman dan legal. Nah, jangan lupa like dan juga subscribe untuk channel ini supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi update video-video yang kami unggah. Dan apabila ada pertanyaan, Anda bisa mengisi kolom komentar atau follow di Instagram kami di @theconsulting.id. Anda bisa DM melalui sana dan kita akan respon. Baik, terima kasih dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.